Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal bahas motherboard golongan murah meriah nih. Tapi udah punya 3 pin RGB ya, yang jelasnya bikin PC murah kelihatan wah kalau punya fitur satu ini. Sebelum dilanjutkan bahasan video kali ini, seperti biasa nih, bantu channel saya melambung jauh lebih tinggi ke luar angkasa. Caranya tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Kalau di soket AMD atau motherboard AMD, ada pilihan motherboard murah dengan fitur ARGB pastinya. Dan bahkan harganya udah di bawah 1 juta rupiah. Ini untuk soket AM4. Nah, kali ini yang bakal kita bahas, ini buat soket Intel LGA 1700. Yap, MSI Pro H610MG DDR4. Dengan harga barunya hanya 1,3 juta 60 ribu rupiah. Garansi resminya 3 tahun. Nah, motherboard ini bisa dipasang semua jenis prosesor nih untuk soket LGA 1700 dari generasi 12 hingga generasi 14, dari Intel Celeron, Pentium Gold, i3, i5, i7, dan i9. Kemudian RAM maksimal yang bisa dipasang hingga 64GB DDR4 3200 MHz dengan XMP on pastinya. Untuk slot VGA sendiri udah PCIe Gen 4.0, tapi sayangnya untuk NVMe masih mentok di Gen 3.0. Dus dari MSI ini khas banget ya. Rata-rata sih motif yang dipakai ini samaan dengan motherboard MSI tipe lainnya untuk kelas murah. Di bagian depan dus ini informasinya cukup lengkap nih. Bahkan ada logo 14, 13, dan 12 CPU ready, yang berarti nggak perlu update BIOS lagi nih buat pakai prosesor Intel generasi 14. Pada bagian belakang ada informasi beberapa fitur unggulan dari motherboard MSI satu ini. Sekarang kita lihat paket penjualan dari motherboard MSI ini. Pertama dapat 2 kabel SATA berwarna hitam, kemudian ada back panel. Terus dapat 1 baut pengunci SSD M.2, 1 DVD driver, dan dapat buku panduan instalasi. Dan beginilah tampang motherboard MSI Pro H610MG DDR4. Konektor power prosesornya ini udah 8 pin ya, dan ini nggak ada heatsink di bagian VRM-nya. Bener-bener telanjang, nggak pakai baju. Intinya nggak ada pendingin di area prosesor ini. Terus 1 kali CPU fan, dan di pojokan ini ada 3 pin ARGB. Di bagian bawahnya ini ada 1 kali 4 pin sistem fan ya. Kemudian slot RAM-nya cuma 2 khas motherboard entry level. Di sebelah konektor motherboard 24 pin ini ada USB 3.0 header. Nah, untuk 4 slot SATA motherboard ini modelnya tiduran semua nih. Kecapean kali. Tapi saya suka yang model beginian ya. Lebih rapi kalau dipasang di casing nantinya. Di pojok bawah ini ada 1 konektor 3 pin ARGB lagi nih. Dan di bawahnya konektor front panel. Kemudian ada konektor USB 2.0, HD audio. Terus ada baterai CMOS dan ada slot M.2 Wi-Fi. Di slot PCIe nya udah dikasih armor nih, dan tepat di atasnya ada slot M.2 Gen 3.0. Lanjut di bagian back panel ada 1 kali HDMI, 1 kali DSAP, 1 kali DisplayPort, 4 kali USB 2.0, 1 kali port PS2, 2 kali USB 3.0, LAN, dan audio. Lengkap ya port bagian belakang ini. Untuk pengujian motherboard ini saya pakein prosesor Intel Core i3 generasi 12. Kemudian pakai SSD dari Kingsbank KP200 Gen 4.0. Sama RAM-nya pakai tim Delta 16GB 3200 MHz. Nah, untuk VGA sendiri pakai Nvidia RTX 3060 12GB. Sekarang kita lihat tampilan BIOS dari MSI H610MG DDR4 ini. Nah, tampilan BIOS-nya khas MSI lagi nih, dengan tampilan menu yang simple. Kalau kalian mau lihat isinya ya tinggal diklik menunya satu persatu. So, bagi yang sering rakit PC pakai motherboard MSI pasti familiar dengan menu-menu dari BIOS-nya. Nah, di sini XMP-nya udah aktif ya. Jadi memorinya ini atau RAM-nya ini running di 3200 MHz. Oke, lanjut benchmark aplikasi Blender dan Cinebench. Di Blender Open Data, skor prosesor dapat nilai 104,45 dan VGA-nya sendiri dapat skor di angka 2075.22. Untuk Cinebench R23 multicore-nya dapat nilai 8080 PTS dan single core-nya
1655 PTS. Dan di Cinebench R 2024 GPU-nya dapat skor di angka 8069 PTS, multicore-nya 486 PTS dan single core-nya 100 PTS. Untuk kecepatan RAM-nya sendiri ini rata-rata di angka 40 ribuan megabyte per second ya, baik read, write maupun copy-nya dengan latensi di 66,3 ns. Dan untuk kecepatan SSD dari Kingsbank ini mentok di angka 3 ribuan ya, baik read maupun write-nya. Padahal SSD ini kalau di Gen 4.0 ini bisa tembus di angka 7000 megabyte per second. Ke limit karena Gen 3.0. Jadi kalau mau beli SSD Gen 4.0 di motherboard ini mubazir. Mending beli yang 3.0 ya dengan kecepatan maksimalnya. Oh ya, saya kelupaan nih ya buat liatin aplikasi MSI Lights RGB buat atur-atur RGB di motherboard ini. Cuma yang pastinya settingan RGB dari aplikasi MSI nggak sesimpel ASRock ya. Walaupun tetap mudah juga sih sebenarnya dipahami. Nah, untuk loading aplikasi Mystic Light dari MSI ini lebih cepat kalau dibandingkan punyanya ASRock. Beneran ya, biar kata lebih simple tapi loadingnya lebih lama. ASRock, benerin dong, biar aplikasinya loading lebih cepat. Dan kedepannya insya Allah saya bakal bikin konten rakit PC gaming pakai motherboard ini. Kapan bos? Ya kapan ya, nunggu waktu yang senggang kali ya. Intinya insya Allah segera bakal saya bikin kontennya. Oke guys, cuma segini doang bahasan dari motherboard MSI Pro H610MG DDR4 kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih udah mampir di NK Channel.